Oke. Dan mukjizat, kalau asumsi terakhir ini contoh kelompok skeptis menafsirkan mukjizat, bahwa banyak para sejarawan yang meragukan cerita-cerita mukjizat itu. Jadi mukjizat itu lebih banyak tafsiran dan kepercayaan aja, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, kalau dalam agama skeptisisme itu namanya agnostisisme. Agnostik. Agnostik itu tidak sama dengan ateis. Kalau ateis kan tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan hal-hal eskatologis, tidak percaya, itu ateis. Tapi kalau agnostik itu percaya, tapi manusia tidak akan bisa mampu memahami realitas-realitas seperti Tuhan dan yang sejenisnya. Jadi Allah yang kamu sembah itu mungkin hanya Allah yang ada di kepalamu, sesuai konsepmu. Allah yang sejati nggak akan bisa diakses. Kamu nggak akan mampu memahami. Bagi kelompok agamawan, agnostik ini dianggap lebih dahsyat dan lebih destruktif daripada ateis. Kalau ateis kan nggak percaya, selesai. Tapi kalau ini, karena bagi dia manusia nggak bisa memahami yang gitu-gitu. Jadi nggak cuma tidak percaya, tapi menyalahkan atau mengkritik. Jangan-jangan keberagaman itu keberagaman yang subjektif, pemahamanmu sendiri. Itu kelompok agnostik. Bagi kelompok, kalau Immanuel kan bilang paling tidak ada 3 hal yang memang sifatnya agnostik. Yang pertama adalah tentang Tuhan. Orang tidak akan bisa memahami realitas yang namanya Tuhan. Yang kedua, kebebasan. Susah memahami kebebasan. Manusia itu bebas apa enggak, kita berat sekali analisis. Di Islam itu Qadariyah Jabariyah enggak selesai hingga hari ini. Dan yang terakhir, keabadian. Keabadian itu hidup sesudah mati. Susah membuktikan hidup sesudah mati, karena tidak ada orang mati yang kembali dan cerita. Ya kan, tahu ada mati suri, cuma ceritanya beda-beda mati suri itu. Tidak ada orang mati suri yang bilang, oh ya saya ketemu Tuhan sudah salaman dan Tuhan, nggak ada. Dan itu kan nggak bisa membuktikan. Paling balik saya melihat cahaya, saya ini gitu bayangkan. Nggak ada orang yang benar-benar gimana ya. Jadi hanya Tuhan, kebebasan, kabar ini berat katanya Immanuel Kant. Meskipun nanti selanjutnya kalau bagi Immanuel Kant, 3-tiganya harus ada demi moralitas. Orang harus bermoral. Nanti kalau masuk bab etika kita akan ketemu moralitasnya Kant, yang namanya moralitas deontologis. Jadi moralitas itu ya kewajiban panggilan jiwa. Nah, untuk bisa disebut bermoral kan orang butuh kebebasan. Orang tidak bisa disebut bermoral kalau dia tidak bebas. Kalau kamu maling karena terpaksa, saya terpaksa Pak, diancam orang Pak, kalau nggak mau maling saya dibunuh, kan kamu nggak salah malingnya. Maka untuk bisa disebut baik atau tidak baik, kamu harus bebas. Maksudnya baik atau jelekmu itu pilihan kamu sendiri, itu kebebasan. Demi moralitas kebebasan harus ada. Nah, demi moralitas juga kalau ada kebebasan berarti hidup sesudah mati harus ada. Dalam rangka apa? Ya nanti orang yang secara moralitas baik akan dapat balasan baik, secara moralitas jelek akan dapat balasan jelek. Kalau hidup sesudah mati nggak ada, orang nggak akan mau bermoral. Kalau kamu misalnya kamu harus menghargai orang lain, kamu harus mau sedekah, terus gunanya apa? Saya kehilangan harta, ya besok dapat balasan baik. Tapi kalau nggak ada kok, besok habis mati itu ya selesai. Oh kalau gitu ya dipuas-puasin aja sekarang. Nggak usah ya. Maka harus ada hidup sesudah mati. Tujuannya untuk pembalasan tadi. Dalam faktanya karena banyak orang yang moralnya baik tapi susah terus sampai meninggal. Ya kan? Kan fakta itu ada. Meskipun kamu bilang kalau kita baik ya hasilnya baik, tapi ada orang baik hasilnya nggak enak terus sampai meninggal. Nah itu kalau besok nggak ada hidup sesudah mati kan orang nggak ada yang mau lagi berbuat baik. Atau ada orang jahat jelek tapi nasibnya bagus terus. Kan ada yang kayak gitu sampai dia meninggal. Maka harus ada hidup sesudah mati. Cuma hidup sesudah mati ini kan harus ada untuk pembalasan yang bagus dibalas bagus, yang jelek dibalas jelek, kan harus ada panitianya. Kan nggak bisa jalan sendiri, kan harus ada yang menghisap, yang ngukur, ada ketua panitianya. Oleh karena itu harus ada Tuhan.
Tuhan nanti yang ngurusi pembalasan ini. Jadi tiga-tiganya harus ada demi moralitas. Itu kalau dimanualkan. Tapi yang jelas bagi kelompok agnostis nggak bisa. Kalau pakai akal kamu nggak akan bisa memahami realitas yang ultimate. Karena nggak bisa, maka ketika kamu percaya Tuhan, sebenarnya Tuhan yang ada di kepalamu aja, yang sesuai dengan yang kamu pahami aja. Itu kelompok agnostik. Bagi yang mungkin kuliahnya jurusan hukum Islam, jurusan syariah, maka pemahamannya tentang Tuhan adalah Tuhan yang maha menghukum, Tuhan yang adil. Jadi kalau kamu dosa sedikit aja, besok kamu disate di neraka. Nah, itu yang paradigmanya hukum. Sementara mungkin yang paradigmanya filsafat, yang permisif, itu konsepnya tentang Tuhan beda. Mungkin bagi yang filsafat, Tuhan itu maha penyayang. Jadi dosa-dosa dikit tidak apa-apa, nanti bisa diampuni. Santai aja, waduh aja dosanya misalnya. Nah itu kan persepsimu tentang Tuhan. Tuhan yang sebenarnya ya tidak tahu. Maka bagi orang agnostis, berarti kamu tidak mungkin memahami Tuhan yang sebenarnya. Itu kelompok agnostik. Sama, skeptik dalam agama namanya agnostik. Oke. Nah, terakhir sebelum dialog, menurut kemalaman susah. Jadi skeptisisme itu yang tadi saya bilang konotasinya banyak orang bilang negatif, tapi sebenarnya tidak. Ya bisa positif, bisa negatif. Kalau kita tidak percaya bahwa manusia bisa memperoleh pengetahuan yang pasti, itu secara positif bisa menumbuhkan kamu sikap rendah hati, tidak sombong, tahu batas. Itu positifnya. Jadi ya kayak peribahasa, semakin berisi semakin menunduk. Semakin wawasanmu luas, semakin kamu tahu ternyata saya itu ilmunya sedikit ya Mas ya. Itu positifnya. Negatifnya, orang yang berpandangan kayak gini biasanya kadang-kadang terus dia jadi menyalahkan orang terus. Alah, pikiranmu kayak gitu itu relatif. Itu kan menurut kamu, menurut saya bisa beda. Sering-sering gitu, jadi sumber masalah. Jadi nggak percayaan. Kalau diajak debat mesti marahin mantel. Jadi ngeyel. Sudah jelas kalah tapi masih bilang itu kan menurut kamu. Itu realitas itu nggak bisa pasti. Jadi senengannya nyalahin loh. Kemudian kalau yang jenis kedua tadi, kita bisa kok punya pengetahuan, tapi sering-sering meleset, sering tidak pas. Pengetahuan indrawi itu sering menipu. Orang jadi tidak kritis. Nah, oleh manfaat positifnya adalah kalau kamu tidak percaya dengan kamu bisa punya pengetahuan yang pasti, itu bikin kamu mengejar terus yang lebih baik. Hari ini kamu tahu ini baik, tapi saya terbatas, pengetahuanku terbatas. Mungkin ada yang lebih baik, nanti coba tak cari lagi. Kamu jadi kritis. Apa masa kayak gini sih? Jangan-jangan ada yang perspektif lain yang lebih bagus. Itu kritis. Tapi kalau kamu gitu terus, kamu juga bahaya secara psikologis. Karena orang hidup di titik tertentu juga butuh kepastian. Maka kamu harus sangat cerdas menyikapi fenomena skeptisisme itu. Karena kalau kamu kehilangan sama sekali skeptisisme, hidupmu jadi nggak kritis. Tapi kalau kamu total jadi orang skeptis, juga hidupmu jadi nggak nyaman. Ya kan? Kalau semuanya kamu ragu, saya mau makan ini, tapi untuk berhidup dengan makan saya bisa kenyang. Jangan-jangan itu manipulasi. Mau kecurangan, diskusi aja. Ya kan kadang gitu. Jadi jangan kemantepan. Kalau kemantepan semua yang kamu ragukan juga gawat. Ada titik-titik tertentu yang secara psikologis kamu harus yakin bahwa itu yang pas. Meskipun besok kalau kamu punya wawasan baru, yang kamu yakini benar itu mau kamu ganti karena kamu sudah dapat wawasan baru. Tapi di setiap titik kamu harus meyakini hal tertentu sebagai pasti. Ya untuk kepentingan praksis. Karena praksis itu kalau nggak ada yang kamu pastiin, kamu susah sendiri. HP ini kalau tak jatuhkan ke atas atau ke bawah? Ya kan? Kamu kan pasti ke bawah Pak.
enggak pasti Pak. Kalau dilihat dari teori apa, persepsi apa, bisa enggak bisa ya. Cuma tergantung Pak. Kalau ini enggak tergantung ke bawah ini hancur. Jadi ada aspek-aspek yang ya sudah itu diyakini benar. Meskipun kamu terus membuka pikiran, siapa tahu ada wawasan baru, yang temuan baru, yang pengetahuan baru, yang merevisi pengetahuan lama yang tadi kamu anggap pasti benar, untuk meminimalisir dampak negatifnya skeptisisme. Tapi kamu tetap harus mau untuk meragukan, mau untuk skeptis. Kenapa? Karena orang yang tidak meragukan berarti dia tidak mau mikir. Kalau orang menganggap semuanya pasti, biasanya ya dia tidak mau mikir. Dan setiap temuan itu dimulai dengan meragukan, mempertanyakan. Kamu tidak akan jadi orang kreatif kalau nggak mau tanya. Kalau manut saja apa adanya. Mahasiswa yang cerdas itu bukan mahasiswa yang penurut. Kalau bikin makalah selalu menurut. Menurut Sokrates, menurut Nurholis Majid, menurut Gadang. Oh, menurut terus. Mikir sendiri dong. Pertanyakan. Jangan selalu menurut. Dan sejarah pemikirannya manusia itu adalah sejarah keraguan, sejarah skeptisisme, sejarah mempertanyakan untuk mencari kebenaran yang baru. Kenapa sih harus cari kebenaran yang baru, yang lebih pas, lebih kontekstual, lebih relevan? Karena manusia itu terbatas dan berubah. Ada kebenaran yang hari ini relevan tapi besok tidak relevan lagi. Waktu kamu SD, kamu dikasih bapakmu uang 1.000, mungkin senangnya setengah mati. Tapi sekarang kamu dikasih uang 1.000, aduh Pak, 1.000 buat ke kamar kecil atau sekarang 2.000. Kalau cuma dikasih 1.000 nggak bisa kencing saya. Kan gitu. Jadi dinamis, realitas itu dinamis. Kalau kamu kecil yang ngertinya dikasih 1.000, dikasih 100.000, mungkin kamu bingung. Kebenaranmu kan paling, kalau hari ini urusan uang, mungkin kebenaranmu kebenaran ratusan ribu atau jutaan. Kalau kamu dikasih miliaran juga bingung ya. Kamu tiba-tiba dapat uang 50 miliar dari Lutfi Hasan misalnya. Kamu juga mesti bingung buat apa. Masih belum relevan untuk hidupmu. Kamu mau levelnya masih level gimana? Ya, 50.000 lah paling. Ya, 5.000, 50.000, sejenis-jenis itulah. Karena sudah levelnya gitu kan. Jadi masih belum konteksmu. Jadi kamu nggak usah membayangkan sesuai levelmu lah. Jadi kebenarannya saksikan aja. Kamu dikasih istri cakep kayak artis juga mungkin gak level. Kamu malah susah loh. Kamu kan kalau lihat TV, wah seandainya saya punya istri kayak gitu, nggak jamin. Kalau kamu punya istri kayak gitu beneran, mungkin kamu tambah kurus. Kamu bayangannya kan seneng, tapi saya nggak yakin. Mungkin kamu tambah stres setiap hari. Kalau istrinya keluar, kamu tak bisa tidur, nggak bisa. Jangan-jangan dikodani, susah. Kalau pengen apa, jangan cari yang cakep-cakep. Iya kan, cirinya itu. Karena cantik itu tidak awet. Cantik itu kalau mudanya cantik, tua mesti jadi jelek. Tapi kalau jelek itu awet. Jelek, tua jadi jangan cari yang menipu, cari yang konsisten aja. Jadi awet mesti. Mudanya jelek, tuanya ya tetap awet mesti. Istiqomah. Kalau yang satu kan mudanya cepat, tuanya mesti jadi jelek. Yang jelek ya, jadi makanya kamu jangan cari yang nyari yang aja konsisten. Jadi kamu nggak kaget. Ya. Dan nggak banyak makan pikiran. Loh iya loh. Ayo kamu punya pacar cakep, nggak ketemu sehari 2 hari aja kamu mesti aduh jangan-jangan dikodani. Nanti kalau jelek Oke, itu pengantar saya. Masih ada waktu sekitar 20-30 menit untuk kita dialog tentang skeptisisme. Silakan tanggapan, pertanyaan. Hari ini sudah skeptis, minggu depan kita masuk ke
common sense dan epistemologi sosial. Kalau ini kan sangat subjektif, skeptis, besok masuk ke kebenaran umum, epistemologi sosial seperti apa di sini. Kalau ini sudah selesai, nanti kita lihat atau sudah saatnya kita masuk ke logika. Oke, silakan datang pertanyaan. Ngerti enggak? Ini materinya sudah mulai agak mendalam, saya bilang agak mendalam, sehingga ngajinya juga masuk ke dalam. Ya. Ya, saya skeptis ini menarik. Pertama itu, mahasiswa atau aktivis kebanyakan saya melihat mereka itu skeptis, tapi terjebak pada skeptis yang negatif. Ini yang bermasalah. Ini ada lulus kuliahnya. Nah, menurut trik saya atau menurut saya, apa itu? Apakah harus ketika orang seperti ini harus lepas skeptis itu dihilangkan, atau skeptis ini nanti bagaimana mengarahkan ke yang positif? Masalahnya banyak. Aktivis yang saya lihat bermasalah itu rata-rata memiliki karakter skeptis begitu. Tapi yang negatif skeptisnya itu yang jadi masalah. Nah, untuk menyelamatkan masalah seperti ini kan penting sebetulnya. Secara praktis kamu harus skeptis, tapi jangan apatis. Jadi skeptis yang kritis, meragukan secara kritis itu kamu punya parameter-parameter kebenaran. Jadi tidak total nihil. Jadi skeptis yang apatis itu pokoknya kalau DPR mesti jelek, itu apatis. Kamu harus punya parameter-parameter, misalnya DPR itu jelek menurut saya. Kalau dia begini, kalau dia begitu, syaratnya 1, 2, 3, 4, 5 ini jelek. Kalau memenuhi 1, 2, 3, 4, 5 ini bagus. Itu untuk menghindari biar kamu tidak apatis. Boleh kamu tidak suka dengan DPR, tapi yang tidak memenuhi 5 syarat ini, itu namanya punya parameter. Jadi jangan asal tidak suka atau asal suka. Asal suka dan percaya 100% itu nanti jatuhnya apologis atau dogmatis. Asal tidak suka itu kadang-kadang jatuhnya adalah apatis. Jadi apatis. Ini dari siapa? Dari PKS. Enggak. Kalau PKS itu jelek, nah itu apatis sudah. Tidak percaya lagi. Barat apatis, kalau Islam mesti teroris, itu sudah apatis. Kalau demo mesti susah, nyusahin orang. Apa sih gunanya demo? Orang sudah mulai apatis terhadap demo. Nah, biar tidak apatis apa? Kamu punya parameter, punya perangkat untuk menurut saya yang baik itu yang gini, yang jelek yang gini. Nah, itu kritis sudah. Kamu punya kerangka berpikir, tidak total anti atau total setuju. Jangan gitu. Nah, kalau aktivis itu pokoknya penguasa ya dianggap jelek. Nah, itu berarti dia nggak punya parameter. Dia harus punya konsep. Menurut saya penguasa yang bagus dia harus A, B, C, D. Sementara yang jelek cirinya A, B, C, D. Begitu saya melihat penguasa punya ciri jelek, ya tak gugat. Tapi kalau ternyata cirinya bagus, oke, saya tak dukungkan gitu. Itu untuk menghindari apatisme yang negatif. Caranya begitu. Ada lagi? Pak, kalau mau nanya ini gimana? Ada indikasi bahwasanya tepat itu bisa itu bisa dipertanggungjawabkan mungkin dari lulusan sejarah teknologi sejarah yang bersama. Karena kan kalau kita kembalikan pada dia sebagai seorang nabi, Lukman pun tidak ada satu riwayat yang mengatakan dia nabi. Ya mungkin. Oke. Kalau ada waktu enak ya kita bahas itu. Ini ada buku sebenarnya. Katanya dulu mau diterbitkan Nizam, itu penelitiannya profesor dari Malaysia. Antara ini isinya itu bahwa jangan-jangan memang Socrates itu Al-Quran menyebutnya Luqmanul Hakim. Karena dia banyak kan nama-nama tokoh yang begitu masuk Al-Quran itu istilahnya berubah. Luqman Hakim itu kan seolah kayak julukan.
Kalau kamu anggap dia Sokrates, Luqman itu kan dulu kan orang yang menelan. Kalau hakim itu orang yang bijaksana. Jadi parameternya itu, jadi dia meninggalnya karena menelan racun. Kemudian dia juga gelarnya sang filosofi ya, hikmah, kebijaksanaan. Yang kedua, dalam sejarah intelektual manusia yang paling dikenal orang sebagai ibro, sebagai pelajaran, orang yang meninggal karena diracun itu Sokrates. Dan kalau Islam, Luqmanul Hakim. Luqman Hakim itu kalau kamu baca Fathul Qadir meninggalnya karena diracun. Ada indikasi ke situ, cuma yang masih panjang. Makanya tadi saya bilang ini tesis. Coba dicek lagi. Saya baru dapat kiriman buku dari teman yang ada di Iran. Isinya saya nggak tahu. Di Facebook beberapa teman menyinggung bahwa Ka'bah itu asalnya memang dari kuil Hindu. Meneliti ini agak susah karena Arab itu punya sejarah, dia memusnahkan banyak data sejarah sebelum kedatangan Islam. Dan kamu digeneralisir bahwa sebelum Islam itu Arab itu jahiliyah, titik. Sehingga banyak fakta sejarah terus hilang. Sejarah Arab yang kamu baca kebanyakan mulainya dari Islam. Atau kalau itu kerajaan, biasanya kerajaan yang di luar Jazirah Arab, Romawi, Persia. Jazirah Arabnya sendiri jarang ada sejarah yang valid. Bukunya menarik itu, fakta-fakta cerita sejarah puluhan halaman tentang buku bahwa itu sebenarnya dulu kuil Hindu. Iya nggak apa-apa kita ngobrol-ngobrol ke situ, merangkak itu. Tapi kamu harus skeptis juga ya. Jangan apa diterima, coba dikritisi. Apa yang memang itu? Dalam bahasa Arab nggak ada istilah Ibrahim. Coba dilihat kalimat Ibrahim itu kan bukan asli bahasa Arab. Iya, karena ada yang bilang itu sebenarnya aslinya istilah dari India, karena dari istilah Brahma. Ibrahim adalah seorang Brahmana yang melakukan long march untuk dakwah agamanya itu, tapi asosiasinya menarik, pandai. Dan Arab itu zaman itu adalah salah satu daerah yang berada dalam kekuasaan India, karena di Arab itu ditemukan semacam transkripsi itu tulisan tinggalan dari seorang raja dari India. Dan ritualnya sama persis kayak ritual agama Hindu. Kalau orang haji itu banyak, nanti ada komparasinya, termasuk pemujaan terhadap Sungai Gangga yang kalau di Arab Sungai Gangga terus berubah nama jadi air Zam-Zam. Tapi banyak, tapi menarik, cuma ya secara sejarah perlu kamu teliti, meskipun tidak gara-gara itu terus kami nggak juga sama Ka'bah. Karena memang ya tidak apa-apa, meskipun dari Hindu juga tidak apa-apa, tapi kan sekarang sudah identitasnya sudah jadi Islam. Sama, banyak hal yang sebelum Islam datang itu sudah ada, dan Islam datang tetap dipakai, cuma muatannya kan ganti, tidak lagi muatan agama sebelumnya. Haji itu sebelum Islam ada, tapi kan ketika Islam datang hajinya tetap ada, tapi muatannya kan ganti. Jadi kamu tidak perlu takut untuk belajar, jangan-jangan memang itu aslinya dulu boleh gitu. Dipelajari aja, nggak ada jeleknya. Arab itu satu daerah taklukan India namanya Arpastan. Arpastan itu artinya daerah tempat kuda, jadi semacam daerah tempat peternakan kuda. Kalau bahasa India namanya Arpastan. Kalau orang zaman itu susah menyebut huruf V, sehingga terus jadi Arpastan. Arpastan terus transformasi jadi Arab. Tapi buku itu menarik karena kalau kayak orang Jawa logikanya adalah logika otak atik gadok. Jadi, oh iya kok pas ya, kok pas. Sama kayak penelitian terbaru bahwa Candi Borobudur itu yang membangun adalah Nabi Sulaiman. Beli aja bukunya, saya 3-4 bulan yang lalu beli itu,
Cuma karena ngomong fakta. Kalau secara logika sih nyambung-nyambung aja. Cuma apa faktanya begitu ya susah. Karena waktu bangun Borobudur kan nggak ada kameramen, nggak ada videoan, nggak ada metro itu, jadi susah. Kalau fakta disambung-sambung kan bisa aja. Tapi keyakinannya pasnya kayak gimana ya bisa. Termasuk Kabupaten Sleman itu nggak ada bahasa Jawa Sleman itu. Sleman itu adalah nama dari Nabi Sulaiman di negara orang Jawa terus jadi Sulaiman. Iya, banyak. Cuma cari bukunya. Atau kalau males beli buku pinjam di saya nanti kopinya berapa? Biasanya kan gitu senangannya waktu. Iya. Tadi kan kita bicarakan bahwasanya David Hume itu memiliki teori induktif. Iya, induktif. Sementara ketika kita lihat David Hume memiliki mukjizat, makanya di situ banyak teori induktif. Jadi namanya ketika malaikat mukjizat adalah setiap agama dan setiap agama mempunyai mukjizat agamanya. Maka tidak bertentangan. Iya, justru bisa di situ sehingga dia tidak percaya dengan mukjizat karena sangat variatif. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kalau induksi kan terus disimpulkan. Kalau dia tidak mau menyimpulkan secara induktif, ada banyak dan macam-macam berarti nggak ada satupun yang benar. Karena saja orang yang berpikirnya induktif juga, Pak. Apanya? Dia punya pada indikasi tapi dia mengatakan logikanya dia logikanya bukan. Enggak. Ini dia ada maksudnya ada mukjizat. Jadi kesimpulannya nggak ada itu mukjizat mutlak. Mukjizat itu relatif pada Allah. Enggak, dia bukan nggak ada mukjizat relatif, nggak ada mukjizat itu. Jadi dia tidak menyimpulkan terus mukjizat itu relatif, tidak. Mukjizat itu nggak ada. Itu bikinan kelompok agama. Subjektivitas penganut agama. Ya, nalarnya tidak itu. Kalau induktif itu kan ini beda, terus disimpulkan secara umum kan. Enggak, ini tidak disimpulkan, berarti tidak ada. Kalau memang ada Tuhan benar, dia akan di agama yang satu bikin dikasih mujizat terus, karena yang ini sana nggak usah dikasih mujizat. Tapi buktinya ya semuanya mengklaim ada mujizat, berarti nggak benar, berarti nggak ada mujizat itu. Hanya orang-orang yang tidak cerdas dan nyari sensasi kan itu dari argumen yang atas ini. Tidak pernah dibuktikan oleh orang yang cerdas dan orang suka yang sensasional, berita sepenggal bagi segala. Orang cuma bilang lihat cahaya, terus kamu bilang dia habis lihat UFO. Orang cuma bilang dia habis lihat UFO, kamu bilang dia lihat piring terbang. Orang cuma bilang piring terbang, kamu bilang dia habis lihat alien. Orang bilang alien, kalau kamu bilang dia habis diculik alien. Bohong, tapi cuma lihat cahaya. Itu yang dia bilang adalah secara empiris tidak mungkin ada mukjizat. Ada lagi. Silakan. Sini dia. Kalau pertanyaan macam pertama itu kan masalah teknisme. Jadi kan dalam hidup kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Pilihan kita itu ditentukan oleh benar tidaknya oleh berapa kuat barometer yang ada di benak kita. Artinya wawasan kita itu sangat rendah. Masalahnya sekarang ketika kita menilai sesuatu dan kita anggap itu benar, itu tergantung parameternya. Parameter yang kuat dalam diri kita siapa? Kita dihadapkan Indonesia. Jadi bagaimana kalau yang nihilisme itu memandang sesuatu apa yang anggap kita baik, belum tentu kita itu baik. Dari sekian pilihan-pilihan yang kita anggap itu baik, kemudian kita berposisi di sana, belum tentu itu baik. Jadi itu salah. Sehingga pertanyaan saya, bagaimana kita memilih sesuatu dengan barometer atau parameter yang tepat, tidak menguntungkan kita, tidak menguntungkan yang lain. Kalau dari perspektif nihilisme, kamu nggak perlu capek-capek
mana ya yang baik, mana ya yang lebih sopan, mana yang lebih bernilai, nggak boleh kayak itu. Kalau panitia nggak ada nilai baik, nilai sopan. Pokoknya kamu ingin apa, tujuanmu kemana, kepentinganmu apa, wujudkan aja. Itu nih, kayak Nietzsche bilang, alah, agama itu mentalitas beda. Agama itu tidak penting, cuma mirip-mirip itu. Sebenarnya orang tujuannya itu cuma satu, di mana semua keinginan terpenuhi dan dia bisa menguasai orang lain, hendak untuk berkuasa. Itu kalau persepsinya minim. Bagi orang minim, kamu nggak perlu capek-capek bikin parameter lah, bikin penilaian apa, semuanya pasti relatif. Kalau kamu tidak jalan aja, kamu gitu loh. Ingin menguasai orang, kuasai aja. Ingin manipulasi aja. Kalau memang dasarnya hidup itu nggak ada objektifnya yang fokus intrinsic value kayak gitu. Jadi nggak ada. Jadi kalau kelompok ini, karena bagi dia nggak ada nilai, nggak ada kebenaran murni, nggak ada tujuan. Tuh. Nah kalau kita sendiri gimana? Parameter tadi saya bilang begini parameternya subjektif. Iya, parameternya subjektif. Cuma kalau kamu nggak punya parameter, kamu nggak bisa hidup. Seperti saya bilang tadi, kamu harus yakin kalau mutu orang yang nggak tahu apa-apa itu salah. Itu harus yakin, itu relatif Pak. Tidak yakin dulu itu. Kecuali kamu sudah punya bukti argumen yang membantah ini, baru kamu boleh nggak yakin. Bahwa segala hal itu ada kelemahannya ya, tapi sebelum terbukti kelemahannya, kamu jangan bilang itu lemah. Kan gitu. Bahwa segala hal itu kayak ini tadi. Rok yuka kotok oleh tanggul soak, rok yusok oleh tanggul kotok. Sebelum saya tahu salahnya pandanganku, ya saya yakin ini benar. Tapi kalau saya sudah tahu kelemahannya, ya saya ganti dengan melatih benar. Cara berpikirnya begitu. Saya bikin parameter untuk itu, A, B, C, D. Ini yang pas, ini yang benar. Selama saya belum nemu ada yang lebih baik dari ini, ya saya masih pakai ini. Bahwa ini ada kelemahannya, iyalah saya tahu saya manusia. Cuma sampai detik ini saya belum nemu kelemahan. Nah, kayak gitu cara membacanya. Yo, yang penting kan kita tidak sampai nihilis, kecuali kamu mau jadi orang nihilis. Kalau nihilis nggak pakai itu pedilian lagi. Orang daki pakai dalil lah, pakai kesopanan atau apa, ujung-ujungnya kan ekonomi kayak anak tadi. Alah, ngomong rumit ya ujung-ujungnya set kayak baru. Jadi caranya kayak gitu Mas. Jadi kita kan punya parameter kebenaran dalam diri kita, yaitu yakinilah. Meskipun sambil terbuka dalam arti saya tahu saya manusia yang terbatas, ada hal-hal yang saya nggak nyampe, ada hal-hal yang saya nggak paham, ada hal-hal yang saya keliru. Cuma sebelum saya tahu yang keliru apa, yang terbatas apa, yang tidak pas apa, ya saya masih yakin ini benar. Sehingga apa? Kamu yakin tapi terbuka, tidak tertutup. Yang bahaya itu kamu yakin sesuatu benar dan kamu tertutup. Itu biasanya orang yang merasa benar dewe. Itu dia merasa semuanya salah, saya yang benar. Ini kok yang benar yang selesai, final di situ. Itu yang biasanya sumber konflik, baik konflik psikologis maupun konflik sosial. Bagi dirimu sendiri tertutup itu sudah tidak kondusif. Kalau kamu sudah nemu fakta bahwa sebenarnya pendapat saya yang kayak gini ini keliru, tapi masa saya harus berdiri gengsi sudah terlangsung. Akan ada yang kayak gitu. Debat lama terus, oh ya sebenarnya lawan bicara aku ini lebih benar. Tapi masuk aku kalah, filsafat kok kalah. Itu saya biasa kalah. Jadi boleh kamu merasa benar tapi jangan tertutup. Begitu kamu tahu, oh ternyata saya salah di sini, tidak pas di sini, keliru di sini, ya direvisi. Caranya seperti itu. Kamu boleh ikut kelompok, ikut aliran, tapi juga harus fair dan terbuka. Kalau kamu lihat, kelompokku ini keliru, kelompokku ini, nah itu, ya kamu harus terbuka untuk ngakui, mengkritisi kelompokmu. Menurut saya kita kayak gini ini tidak pas, tidak apa-apa kayak gitu. Kalau tidak gitu kita tidak naik kelas. Makanya dulu para pembaharu kan semboyannya buka lagi pintu istihad. Karena begitu pintu istihad ditutup, kebenaran dianggap final. Ya kita merosot juga macet. Kenapa macet? Karena yang lain maju. Umat Islam gitu. Kenapa umat Islam mundur? Ya karena kiblatnya ke belakang. Loh ya kan?
Kan banyak wanita kiblatnya adalah kehidupan Nabi. Loh, ya enggak apa-apa kamu niru Nabi, tapi kalau kiblatnya ke sana terus ya enggak maju-maju, realitas berubah. Kiblat ke Nabi boleh semangatnya, visinya, ajaran-ajaran dasarnya, tapi dalam banyak hal harus dilakukan kontekstualisasi disesuaikan dengan zaman. Zaman Nabi haji naik onta kan bukan berarti sekarang kita juga harus naik onta. Kalau kamu nekat mau naik onta ya hajinya bisa setengah tahun sendiri yang naik onta. Kalau Nabi makan pakai 3 jari ya tidak harus terus Nabi makan pakai 3 jari ya. Terus kamu pilih bujo terus makan pakai 3 jari ya. Tidak habis-habis. Ya kan? Jadi ada konteksnya. Yang itu, kalau gini sebenarnya itu benar, cuma sekarang sudah nggak relevan lagi. Perlu ada modifikasi dengan zaman misalnya. Yang kayak gini-gini. Jadi keterbukaan, tapi juga kamu harus punya titik-titik keyakinan. Karena skeptik yang ekstrim yang saya bilang jadi yang nihilis itu tidak kondusif. Jadi kamu tidak percaya apapun itu tidak mungkin. Ada hal-hal yang harus kamu yakini benar. Bahwa mungkin ada teori anti-gravitasi, tapi sebelum saya bisa membuktikan sendiri teori anti-gravitasi itu, saya masih percaya bahwa hati ini kalau tak lepaskan akan jatuh ke bawah. Kecuali besok ada teori baru atau ada fakta baru, misalnya ada teori baru bahwa kalau HP dijatuhkan di atas teh, dia tidak akan ke bawah, tapi malah ke atas misalnya. Nah itu kalau ada teori baru dan jelas semua orang bilang gitu, ilmuwan sudah membuktikan secara nyata, saya baru berani ini. Dan saya nggak akan ngeyel, nggak bisa, pokoknya gravitasi ya gravitasi. Nggak, kalau faktanya jelas ada yang baru ya nggak apa-apa. Caranya begitu. Ada lagi? Terima kasih. Ya, 1, 2. Beranggapan bahwa tidak ada suatu kebenaran yang mutlak, tidak ada yang benar sama. Maksud dia diragukan, jauh keraguan. Saya bisa aspek tidak berkata seperti ini. Tidak ada dari kebenaran yang mutlak, semua itu diragukan, semua itu tidak pasti, tapi dibutuhkan. Nah, saya berkata seperti ini. Saya berkata bahwa tidak ada suatu yang benar dan mutlak. Kita dikenakan mengenai kita sendiri. Kita tidak bisa sendiri berkata bahwa dan berkata bahwa benar tidak mutlak, tapi tidak disebut tidak ada fungsi yang lain. Saya berkata kebenaran itu tidak mutlak, itu tentang belajar kita. Jadi yang kamu omongkan itu kalau dalam filsafat namanya tautologi. Tautologi itu cuma bulat saja, tidak praktis. Kayak saya bilang, semua yang di ruangan ini baru saya contohkan itu. Semua yang di ruangan ini itu pembohong. Kalau semua yang di ruangan ini pembohong, berarti saya juga termasuk kan, berarti saya juga bohong. Kalau saya bohong, berarti kan yang saya omongkan tadi keliru. Kalau saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong, karena saya pembohong juga, berarti maksudnya kebalikannya kan, kalau saya pembohong. Berarti semua yang di ruangan ini jujur. Kalau semua yang di ruangan ini jujur, berarti saya kan juga termasuk orang jujur. Kalau saya berarti jujur, berarti yang saya omongkan jujur dong. Tapi kan saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong. Berarti yang di ruangan ini aslinya pembohong itu buta. Itu namanya tautologi. Demokrasi, karena kita demokrasi, maka kita harus menoleransi semua gerakan yang anti demokrasi. Nah, itu kan tautologi. Kalau dalam filsafat namanya meta bahasa dan meta bahasa. Jadi urusannya cuma bahasa itu. Secara praktek tidak bisa. Secara praksis harus ada titik. Misalnya kalau saya demokrasi, berarti saya harus tidak setuju dengan anti demokrasi. Dan itu tidak disebut tidak demokrasi. Harus ada titik di situ sama. Kalau saya tidak setuju, kalau saya setuju skeptisisme, berarti semua pengetahuan tidak pasti. Termasuk skeptisisme juga kan itu maunya. Iya. Dari sisi itu namanya tautologi. Secara praksis nyata,
skeptisisme ya berarti semua itu. Skeptis itu kan cuma asumsi teoritis, belum ada isinya. Yang ngasih isi kita. Jadi, kalau begitu skeptis bisa juga salah. Ya bisa saja. Caranya skeptis apa? Kepastian kan. Tapi kepastian kan bisa keliru juga. Jadi kalau semuanya bisa keliru kan akhirnya terus jadi nihilis. Jadi nihilis itu jenis skeptisisme. Jadi skeptisisme kan benar. Bukan itu tapi boleh kan? Itu namanya tautologi. Sebenarnya itu permainan bahasa. Dalam praktek harus ada titik awal dan titik awalnya. Kalau memutar itu nanti nggak ada keputusannya. Orang yang demokratis harus mengalir semua pendapat. Tapi dia juga harus anti orang yang tidak demokratis. Karena begitu dia tidak anti dengan yang tidak demokratis, ya dia berarti tidak konsisten. Secara koherensi dipertanyakan oleh dia. Kan gitu. Ada lagi mas yang terakhir. Beberapa hal yang kita catat dari jadi tidak mungkin seorang dapat bahagia jika mereka bertindak menekan mereka yang lebih baik. Dan orang yang tahu cara meraih kebahagiaan akan melakukan hal itu. Nah, karena itu orang yang tahu apa yang benar akan bertindak yang benar. Sebab untuk apa orang memilih untuk menjadi tidak bahagia? Nah, intinya orang yang mengetahui semua kebaikan dia akan membuat baik. Namun yang dengan kita tadi, dan saya kira seperti ini adalah ketika ada seorang mengatakan jumlah itu jahat, maka dan bahkan dia akan mengatakan jumlah itu baik. Namun bagaimana jika jumlah itu tak pernah ada? Akankah jumlah itu dari akan dikatakan baik begitu? Nah, seperti sama halnya dengan besar dan kecil, orang mengatakan untuk apa ada hitam di bawah itu menyenangkan begitu. Namun kita balik lagi untuk apa? Apakah ada yang tinggi itu tidak pernah ada? Ini kan hal begitu. Nah, jika semuanya kedua sesuatu yang berlain setelah belakang itu adalah harmonisasi. Nah, artinya kan di sini Tuhan seolah-olah berada pada benar dan salah. Nah, jangan-jangan yang tadi kita katakan benar dan salah menurut manusia itu berbeda dengan perspektif Tuhan. Katanya begitu. Kita dijawab memanggil orang itu dengan menggunakan mas pokok misalkan. Tapi orang di barat tidak memakai itu, kalau pernah melakukan sendiri begitu. Nah ini kan seolah kita tidak salah ya, kita ada kata manusia seperti itu. Nah, jadi apakah Tuhan itu awan atau kawan? Namun saat kita berada pada tempat juga mencoba lebih besar bijaksana, kita dikatakan itu kita. Anggapannya pertengahan dari sudah sebagai sampai ya. Kamu sehingga aku lebih mengambil beban. Jadi gini, saya ngomong Sokrates ini. Jadi yang awal maunya Sokrates itu punya satu jargon dalam hidup. Bahasa Yunani kalau dibaca Gnosis Aspect. Bahasa yang kalau bahasa Indonesia itu artinya tidak tak tuliskan. Gnosis Aspect itu artinya ujian hidupnya. Maunya Sokrates, kita jangan mau hidup yang tidak kritis. Tidak kritis itu tidak teruji. Coba kita uji hidup kita, mana yang pas, mana yang baik, mana yang benar. Sampai kita ketemu. Dan harus ada titik parameter kita ketemu atau belum ketemu. Karena kalau nggak ada ini berarti nggak ada gunanya kita berusaha. Makanya ini dengan parameter. Ada titik kita punya ukuran. Oh ini yang lebih pas, oh ini yang pas. Nah, ketika kita sudah tahu, oh ini yang benar, ini yang pas. Kemudian harusnya kita mengikuti atau melakukan yang kita anggap benar dan pas itu. Nah, ini sudah masuk etikanya. Kalau kita nggak melakukan,
yang kita anggap benar, itu berarti kita bodoh. Ya saya bilang tadi kita kayak orang bunuh diri. Kenapa? Begitu kita tidak melakukan yang kita anggap benar, kita menyakiti diri kita sendiri. Kita akan, kalau bahasanya kalimat, kita akan terasing dari diri kita sendiri. Hatimu bilang ini baik dan pas, tapi praktekmu bilang nggak usah gini, namanya capek-capek. Maka ada jarak antara ideal yang kamu anggap benar dengan praktek nyata. Itu yang menyiksa. Maka hanya orang bodoh yang tidak menjalankan yang dia anggap benar atau menjalankan yang justru dianggap keliru. Itu maunya Socrates. Yang kedua, bagi kelompok skeptik, kenapa sih dia tidak percaya ada pengetahuan yang benar dan baik secara universal? Karena begitu namanya pengetahuan, itu pasti berhubungan dengan manusia. Yang tahu itu kan manusia, subjek. Meskipun itu tentang Tuhan. Kamu tadi bilang, ini kan persepsinya manusia, Pak. Kalau persepsinya Tuhan mungkin beda. Mungkin beda, tapi kita tidak akan pernah tahu persepsinya Tuhan. Yang kita tahu kan persepsi kita sendiri. Jangankan tentang Tuhan, persepsinya orang lain saja kita kadang-kadang nggak nyambung juga. Ada pertentangan, Pak, antara persepsi saya dengan persepsi Tuhan. Yang kamu anggap pertentangan itu bukan persepsi Tuhan, tapi pemahaman tentang persepsi Tuhan. Pengertianmu tentang Tuhan bisa jadi nggak kayak gitu, atau bisa jadi orang lain punya pemahaman yang berbeda. Seperti saya contohkan tadi, ada orang yang mempersepsikan Tuhan itu sebagai syadidul iqab, maha menyiksa, maka dia beragamanya penuh ketakutan. Yang kelihatan di matanya hanya neraka. Bayangannya Tuhan itu selalu melotot dari atas melihat ke bawah. Jangan-jangan kami salah, kalau satpam. Ada juga yang mempersepsikan Tuhan sebagai zat yang tenang aja. Tuhan itu maha pemurah, sangat sayang pada kita. Santai aja, salah pula itu juga tidak apa-apa. Ini minta ampun selesai, aman. Kamu mau apa? Ada yang persepsi. Tuhan yang benar kayak gimana? Kayak katanya orang Muslim tadi. Yang benar dan universal, kalau itu berhubungan dengan pengetahuannya manusia, tidak akan tercapai. Tapi apa boleh kita kalau gitu nggak berhubungan aja kalau manusia enggak. Makanya saya bilang tadi, boleh kamu mempersepsikan Tuhan maha penyiksa sesuai parameter-parametermu sendiri, sementara yang lain mempersepsikan Tuhan maha penyayang sesuai parameter-parameternya dia sendiri. Sejauh kamu tidak tertutup. Tidak tertutup berarti apa? Kamu selalu siap dapat wawasan baru, dapat masukan baru, untuk kamu mengejar semakin dekat ke arah kebenaran yang lebih pasti. Apakah bisa? Namanya pasti tidak bisa, karena manusia terbatas. Tapi semakin mendekati kepastian bisa. Semakin mendekati universalitas bisa. Mulai zaman Yunani sampai hari ini, itu kan orang wawasannya semakin tambah, kebenarannya juga semakin dalam, semakin luas, semakin luas, selalu begitu. Jadi pikiran-pikiran orang zaman Yunani mungkin kadang-kadang terdengar lucu, tapi di zaman itu sudah luar biasa. Tapi orang kan semakin berkembang. Jadi hari ini semakin kompleks. Kalau kamu membaca pikiran orang masa lalu dengan hari ini, mungkin kamu ketawa. Bisa ya pikiran itu? Kadang-kadang gitu. Karena memang ini human business, urusannya manusia. Jadi kamu nggak perlu gelisah dengan skeptis atau tentang bedanya apa ya Pak, pengetahuan manusia dan pengetahuan Tuhan. Tidak semuanya pengetahuanmu. Pengetahuan Tuhan menurut kamu kalau itu pengetahuan Tuhan. Iya. Kalau masalah tadi, sebenarnya masalah ini untuk perkembangan buat malam-malam nama. Jadi saat kita meyakini bahwa ini benar dan kita melakukan hal yang menurut kita benar. Namun setelah kita bahwa bukan berapa lagi. Nah, ini kan kita dibunuh. Ini kan kita pasti akan dibunuh orang-orang lain, orang-orang kita. Namun saat kita melakukan apa yang benar-benar kita juga berpikir. Ini kan
Oke. Untuk hubungannya sama orang lain, minggu depan kita lihat di common sense atau epistemologi sosial. Nanti logikanya sudah beda lagi kalau hubungan sama orang lain. Beda bukan berarti sama istri. Kamu dapat wawasan baru itu justru kalau kamu terbuka terhadap orang lain. Kalau kamu tertutup menyendiri, ketika kamu merasa dirimu ini yang benar sendiri, itu justru yang namanya tertutup. Kamu harus memang membuka pada orang lain. Kamu harus dengar, jangan-jangan orang lain punya kebenaran yang lebih, punya kebenaran yang berbeda, punya wawasan yang beda. Bahwa nanti jangan-jangan kalau beda kita dibunuh, jangan-jangan kita ada konflik. Itu nanti ranahnya agak naik sedikit, namanya ranah sosial. Di dunia sosial ada logika tersendiri. Kalau ini logikanya masih logika individual. Skeptik itu aktivitas individu. Ada lagi. Nah, ini bagaimana ya Mas tak jelasin yang logika sosialnya. Sudah ya, sudah jam 10, hujannya semakin deras. Oke, alhamdulillah tema kesekian sudah selesai. Ketemu lagi minggu depan ya, insyaallah dengan epistemologi sosial dan common sense. Saya Lukian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.